Bab 2. Era penaklukan. Gelombang pertama Islamisasi, tahun 632 sampai 750. Di bawah 4 khalifah pertama, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan para penerus mereka, penaklukan Arab menyebar ke daratan dan lautan. Umat Muslim, yang dipimpin oleh para pemimpin yang tak kenal takut, menaklukkan Babilonia, Susiana, Mesopotamia, Armenia, dan Persia, hingga melampaui Sind dan melampaui Serdaria. Mereka juga menaklukkan semua provinsi Kristen di Mediterania Timur, termasuk Suriah, Palestina, Mesir, Afrika Utara, dan Spanyol. Setelah pemberontakan Abbasiyah, para khalifah mengirim pasukan untuk menyerang dan menjarah Anatolia dan Armenia. Namun, ekspansi Islam berlanjut melalui peperangan maritim, dengan suku Berber dan Arab dari Spanyol dan Maghreb menyerbu pantai Prancis, Italia, Sisilia, dan pulau-pulau Yunani pada abad ke-9 dan ke-10. Konfrontasi ini bertujuan untuk memastikan supremasi Angkatan Laut Islam, sambil menawarkan peluang bagi para jihadis untuk mendapatkan harta rampasan yang besar. Ekspansi darat. Pada tahun 633, pasukan Arab dari Yaman, Hijaz, dan wilayah lain menyerbu Babilonia dan Suriah, penaklukan yang berlangsung lebih dari 1 dekade. Penaklukan tersebut dibantu oleh dukungan dari suku-suku Arab yang telah menyusup ke perbatasan Mesopotamia dan Suriah, Siro-Palestina di Arabia, terkadang menetap di sana. Beberapa suku telah menjadi Kristen dan menetap di wilayah Persia atau Bizantium, memikul tanggung jawab untuk mempertahankan perbatasan mereka dan melindungi kota-kota dari serangan suku Baduy nomaden. Para sejarawan terkini menunjukkan adanya proses bertahap penetrasi berkelanjutan oleh dunia Arab nomaden ke dalam peradaban yang menetap selama 2 abad. Disintegrasi Kekaisaran Persia dan Bizantium, serta runtuhnya pertahanan mereka, memungkinkan suku-suku nomaden yang dipersatukan oleh Islam untuk menyerbu pedesaan. Setelah wafatnya Muhammad, Khalifah Abu Bakar mengatur invasi ke Suriah, mengumpulkan suku-suku dari Hijaz, Najd, dan Yaman. Ia menyarankan Abu Ubaidah, yang bertanggung jawab atas jihad di Golan, untuk menjarah pedesaan, tetapi menahan diri dari menyerang kota-kota karena kurangnya persenjataan. Dalam aksi jihad tahun 634, wilayah Gaza hancur lebur, dengan 4.000 petani Yahudi, Kristen, dan Samaria dibantai. Desa-desa Negev dijarah oleh Amr bin al-As, sementara orang-orang Arab menyerbu pedesaan, memutus komunikasi, dan membuat jalan-jalan menjadi berbahaya. Kota-kota seperti Yerusalem, Gaza, Jaffa, Cesarea, Nablus, dan Bet-Shean diisolasi dan ditutup gerbangnya. Patriark Yerusalem, Sopronius, menyesalkan ketidakmungkinan untuk pergi berziarah ke Betlehem karena orang-orang Kristen ditahan secara paksa di Yerusalem. Di Suriah, kaum Ghassanid dan kaum Arab monofisit berpihak pada kaum Muslim. Khotbah Sopronius pada hari Epifani tahun 636 menggambarkan penghancuran gereja-gereja, biara-biara, penjarahan kota-kota, ladang-ladang, dan desa-desa yang dibakar oleh para jihadis. Dalam sebuah surat kepada Sergius, Patriark Konstantinopel, ia menyebutkan kehancuran yang dilakukan oleh kaum Arab. Ribuan orang tewas pada tahun 639 akibat kelaparan dan wabah penyakit. Aksi-aksi jihad tersebut menggabungkan penjarahan yang biasa dilakukan oleh para pengembara terhadap masyarakat yang menetap dengan peraturan-peraturan baru yang terkait dengan syarat-syarat penyerahan kota. Daerah pedesaan, khususnya dataran dan lembah, dirusak oleh suku Baduy, yaitu Arab nomaden, yang membakar tanaman, membantai dan membawa pergi para petani dan ternak mereka. Penduduk kota berada dalam posisi yang berbeda, dilindungi oleh tembok-tembok mereka, mampu mempertahankan diri, atau menegosiasikan syarat-syarat penyerahan atau penaklukan dengan membayar upeti kepada para kepala suku Baduy. Perbedaan antara daerah pedesaan dan kota dalam catatan Kristen
dikonfirmasi oleh para sejarawan Muslim di kemudian hari. Catatan tentang kemajuan penaklukan Arab merupakan prinsip dasar pada tahap awal hukum Islam, karena catatan tersebut menetapkan sifat dan perpajakan tanah, serta undang-undang yang berlaku bagi penduduk aslinya. Sebagian besar desa termasuk dalam kategori penaklukan tanpa perjanjian yang memungkinkan pembantaian atau perbudakan penduduk yang ditaklukkan dan pembagian harta benda mereka. Pola ini berulang dalam dua siklus Islamisasi, Arab dan Turki, yang menyelaraskan kebiasaan predator Badui dengan aturan jihad dan praktik adat saat itu. Serangan terhadap Babilonia terjadi di dua garis depan yang berhubungan dengan pemukiman Arab terpadat, selatan di sekitar Ubula, dan sedikit lebih tinggi di hulu sungai Efrat di wilayah Hira. Sejumlah besar suku Arab Kristen bertempur di pihak Persia, sementara yang lain, yang telah lama menetap di wilayah ini, membelot ke pihak Muslim. Suku-suku dari Arabia Utara yang menjarah desa-desa di sepanjang sungai Efrat dan memanfaatkan kelemahan Persia didaftarkan dalam pasukan Islam. Umat Muslim yang didukung oleh orang-orang Arab setempat dan pasukan Arab menyerbu daerah pedesaan dan desa-desa Irak di sekitar Madain, maju ke Tagrit dan Karkisia. Mereka menjarah biara-biara, membunuh para pendeta, dan membantai orang-orang Arab monofisit. Penaklukan Mesopotamia terjadi antara tahun 635 dan 642, sebuah jihad gabungan antara pasukan Muslim dan orang-orang Arab yang telah menetap di wilayah tersebut. Kronik yang ditulis antara tahun 693 dan 700 oleh John, Uskup Nikio, memberikan informasi lebih lanjut tentang situasi politik di Mesir. Penulisnya, yang mewakili Episkopat Jacobite di Mesir Hulu, memegang jabatan Direktur Biara. Perang agama selama 10 tahun berlanjut di Mesir ketika gerombolan Arab masuk pada bulan Desember 639. Amir bin Al-As, dengan kekuatan 4.000 orang, merebut Pelusium, Bilbais, dan Babilonia, sementara secara bersamaan mengirim pasukan melawan Oasis Fayum. Benesa, Besa, Fayum, dan Aboid direbut, dan seluruh penduduk Nikio dibantai dengan pedang. Amir melanjutkan penaklukan, penjarahan dan pembantaian, dan meneror penduduk. Uskup John dari Nikio menyebutkan 2 orang Mesir yang membantu orang Baduy, salah satunya mengungkapkan posisi tentara Mesir Yunani yang dihancurkan di dekat Aboid. Yang lainnya, seorang Melkit, mendukung orang-orang Arab karena dendam, karena sebelumnya telah dipermalukan oleh John, prefek Damietta. Penduduk Mesir ketakutan oleh kekejaman orang-orang Arab dan mematuhi perintah Amir untuk memperlengkapi dan memasok tentara. Beberapa orang Mesir meninggalkan agama Kristen dan bergabung dengan orang-orang Arab dalam penjarahan. Kehancuran terjadi selama Perang Saudara Mesir dengan para pemberontak Kristen dan Koptik monofisit dan orang-orang Yunani Ortodoks membalas dendam lama. Orang-orang Arab terus menyerbu Palestina, Suriah, Mesopotamia, Persia, dan Armenia, menyebabkan kerusuhan terus-menerus dan memperbudak wanita dan anak-anak. Tanah yang diambil dari orang-orang Yunani dijarah secara sistematis. Setelah Damaskus menyerah, Umar ibn al-Khattab mengirim Khalid bin Walid dengan pasukannya ke wilayah Aleppo dan Antiokhia, di mana mereka membunuh sejumlah besar orang. Kejahatan di Suriah tidak dapat diceritakan karena banyaknya orang Arab, karena mereka adalah tongkat besar murka Tuhan. Palestina hancur, dan orang-orang Arab menyerbu Kilikia, menawan penduduknya. Muawiyah mengirim Habib bin Maslama ke Armenia, di mana mereka menjarah Iucaita dan memperbudak penduduknya. Setelah menghancurkan populasi di Asyur dan memaksa banyak orang untuk memeluk Islam, mereka menyerbu Daron, menjarah Dvin, dan menjarah Siprus. Tahun berikutnya, mereka menyerbu Armenia, menyebabkan kehancuran dan perbudakan. Muawiyah memporak-porandakan Kapadokia, menangkap orang, dan mengumpulkan banyak barang rampasan. Dia memimpin pasukannya untuk menghancurkan Amorium, menjarah Siprus dan membangun kekuasaannya di Konstantia. Di Afrika Utara,
orang-orang Arab menangkap tawanan dan mengumpulkan banyak barang rampasan. Tripoli dijarah pada tahun 643, dan Kartago diratakan dengan tanah dan sebagian besar penduduk terbunuh. Maghreb dibakar dan dibantai dengan pedang, dan butuh lebih dari 1 abad bagi orang-orang Arab untuk memulihkan perdamaian dengan menghancurkan perlawanan Berber. Tindakan orang-orang Arab menyebabkan hancurnya wilayah tersebut dan hilangnya banyak nyawa. Perang yang dipimpin Arab di Anatolia dan Armenia berlanjut di bawah kekuasaan penerus Muawiyah yang menyebabkan kerusakan dan kehancuran yang signifikan. Pasukan Arab menyerbu Anatolia, menghancurkan gereja-gereja, dan membawa penduduk ke dalam tawanan. Kota-kota Yunani seperti Gangres dan Nicea dihancurkan, dan seluruh wilayah dirusak. Penduduk kota sering dibantai atau diperbudak dengan deportasi. Ini adalah nasib orang Kristen dan Yahudi di berbagai kota. Upaya terakhir Umayyah untuk merebut Konstantinopel pada tahun 717 menyebabkan tentara Arab melakukan gerakan menjepit melalui darat dan laut yang menyebabkan kerusakan yang meluas. Kewajiban agama untuk memerangi orang Kristen mengharuskan adanya perang permanen yang membenarkan serangan musiman atau disebut ghazwa di musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Serangan ini seringkali melibatkan penjarahan desa untuk mengumpulkan barang rampasan, pencurian ternak, dan perbudakan penduduk desa. Jihad lainnya, yang dipimpin oleh khalifah secara langsung, memerlukan persiapan militer yang signifikan. Wilayah-wilayah dirusak, kota-kota dijarah, dan penduduk dibantai atau dideportasi. Khalifah Abbasiyah pertama memimpin pasukan jihad ke Anatolia, Bizantium, dan Armenia, yang menyebabkan pembantaian 4.000 penduduk di Amorium pada tahun 838. Meskipun Kekaisaran Arab terpecah menjadi emirat atau provinsi semi-otonom, jihad untuk mengumpulkan barang rampasan dan budak terus berlanjut dengan berbagai keberhasilan. Saif al-Daulah, yang terkenal karena perangnya melawan kaum kafir, membakar Mus di Armenia dan desa-desa sekitarnya pada tahun 939 sampai 940. Ia kemudian menyerbu wilayah Yunani, merebut beberapa benteng dan menangkap tawanan. Pada tahun 957, Saif al-Daulah membakar kota-kota Kapadokia dan wilayah Hizn-Ziyad di Armenia, memperbudak wanita dan anak-anak. Emigrasi kaum nomaden Turkoman memperbarui jihad, dan Kekaisaran Turki meluas hingga ke Mesopotamia, Suriah, dan Palestina. Spanyol menjadi medan jihad di wilayah barat Darul Islam selama berabad-abad setelah penaklukannya pada tahun 712. Gelombang imigran Muslim, Arab, dan Berber menguasai wilayah kekuasaan mereka sendiri yang digarap oleh penduduk asli yang ditoleransi sebagai pembayar upeti atau budak. Suku-suku Arab dari selatan, Kalbites, atau utara dan tengah Arabia, Kaisites, menyita tanah-tanah terbaik dan memindahkan suku Berber ke daerah pegunungan. Melarikan diri dari Arabia dan dari wilayah yang ditaklukkan, gelombang imigran berturut-turut ini menetap di Spanyol dan meneror Prancis Selatan. Seruan untuk berjihad menarik gerombolan fanatik di Ribat yang menyebabkan penjarahan kota dan hancurnya daerah pedesaan. Pada tahun 987, Zamora dan pedesaan di sekitarnya di Leon mengalami kehancuran dan deportasi 4.000 tahanan. Jihad di lautan. Bangsa Arab memanfaatkan teknik perang laut untuk menaklukkan penduduk Kristen dan menyebarkan jihad ke pesisir Eropa yang mengakibatkan kehancuran di Siprus, Kos, Rhodes, dan Kreta. Para perompak Maghribi di bawah dinasti Aghlabid dan bangsa Arab dari Spanyol melakukan ekspedisi di sepanjang pesisir Eropa, menghancurkan Sardinia, Sisilia, Italia, Prancis Selatan, dan Mediterania Timur. Pada tahun 827 atau 828, bangsa Arab dari Spanyol memperbudak penduduk 29 kota dan menghancurkan atau mendeportasi semua penduduk sebagai budak. Mereka menaklukkan Bari di Italia Selatan, Messina di Sisilia, dan Modica di Sisilia.
tentara Muslim mengepung Roma pada tahun 846. Selama ekspansi jihad tahun 852 sampai 853 melawan Sisilia, Al-Abbas dari Tunisia mengambil barang rampasan, merusak, dan membakar wilayah. Ia menghancurkan panen orang Kristen dan mengirim pasukan ekspedisi ke segala arah. Setelah pengepungan selama 6 bulan, Butira berjanji untuk menyerahkan 6.000 tawanan yang kemudian dibawa pergi. Setiap tahun, panen sia-sia, desa-desa dibakar, dan kota-kota ditaklukkan dan dihancurkan menjadi reruntuhan. Dalam ekspansi jihad tahun 857 sampai 858, Cefalu atau Sisilia memperoleh perdamaian dengan berjanji untuk meninggalkan kota mereka dan menyerahkannya kepada kaum Muslim. Sirakusa jatuh setelah pengepungan selama 9 bulan, dengan ribuan penduduk terbunuh dan barang rampasan diperoleh. Pada tahun 902, penduduk Taormina dibantai dengan pedang. Jihad, istilah yang digunakan untuk menggambarkan penghancuran, keruntuhan, pembantaian, dan deportasi penduduk tawanan, lazim di semua wilayah taklukan di Asia, Afrika, dan Eropa. Hal ini didokumentasikan dalam kronik Suryani, Yunani, dan Arab, yang menunjukkan bahwa aturan jihad bukan sekedar risalah teoritis tentang peperangan, tetapi didasarkan pada keyakinan bahwa orang Arab lebih unggul dari yang lain dan melaksanakan kehendak Allah. Orang Arab mempraktikkan aturan ini dengan meyakini bahwa mereka memenuhi kewajiban agama dan melaksanakan kehendak Allah. Namun, jihad juga melibatkan pembantaian, perbudakan, pembakaran, penjarahan, penghancuran, dan tuntutan upeti. Kelebihan, pengulangan teratur, dan sistematisasi penghancuran yang dikodifikasikan oleh teologi membedakan jihad dari perang penaklukan atau perampasan lainnya. Kekaisaran Arab, yang dulunya merupakan kekaisaran yang kuat, tampaknya telah mencapai batasnya pada abad ke-10 dengan berkurangnya jumlah umat Kristen dan komunitas Yahudi di wilayah-wilayah ini. Islamisasi bangsa Turki di dalam kekaisaran Muslim yang telah memasok budak-budak untuk pengawal dan dinas militer Khalifah Abbasiyah mengobarkan kecenderungan suka berperang dari suku-suku mereka. Yang mengarah pada Islamisasi dan Turkifikasi Armenia, wilayah-wilayah Yunani di Anatolia dan Balkan. Namun, penjarahan yang mereka lakukan tidak dikendalikan oleh negara Muslim dan seringkali merugikan kepentingan ekonominya. Negara Muslim yang didirikan oleh para pengembara dicirikan oleh nomadisme, jihad, dan Islamisasi yang dianggap sebagai 3 kutub terkait geografi manusia dan evolusi etnis di tanah-tanah yang ditaklukkan. Pertempuran Manzikert tahun 1071 menyebabkan pasukan Seljuk di Anatolia Timur menghancurkan Armenia dan mencaploknya ke dalam kekhalifahan. Hal ini menyebabkan eksodus bangsa Turki ke Kule Suriah dan pesisir Palestina, menaklukkan negara-negara ini melalui penghancuran dan penjarahan yang kejam. Perbatasan Turki menarik para petualang dari pedalaman Muslim yang menjadi prajurit perang suci atau Ghazi dan dipandu oleh para hakim Arab. Pasukan ini, disertai dengan pasukan budak, menyerbu Armenia, Mesopotamia, dan Anatolia yang akhirnya membentuk Emirat Turki. Pada abad ke-13, kemajuan bangsa Mongol membawa para pengembara Turki ke Anatolia yang dipimpin oleh Osman Ghazi, pendiri Kekaisaran Ottoman. Para penerusnya menyatukan Emirat Turki di Anatolia di bawah otoritas mereka dan melancarkan serangan yang penuh kemenangan di Bizantium dan ke Eropa. Pasukan Latin dan Bizantium berkontribusi terhadap penghancuran ini. Jihad Turki didokumentasikan dengan baik oleh berbagai sumber, termasuk Yunani, Latin, Serbia, Bulgaria, Hungaria, Arab, dan Turki. Kekayaan ini kontras dengan kelangkaan sumber yang berkaitan dengan penaklukan Arab awal yang sebagian besar disediakan oleh lingkungan hukum agama Muslim atau sejarawan Muslim kemudian. Siklus Islamisasi kedua yang berlangsung selama 5 abad dari abad ke-11 hingga abad ke-17
meluas ke Anatolia dan Balkan hingga mencapai Wina tahun 1683. Para Ghazi bertempur melawan Ottoman dan kaum Muslim, menyeimbangkan antara keyakinan agama, nafsu akan harta rampasan, dan penangkapan non-Muslim untuk perbudakan atau tebusan. Ottoman melancarkan jihad yang telah mengislamkan Anatolia, di Bulgaria, Thrace Selatan, Makedonia Selatan, dan di sepanjang pantai Yunani. Taktik razia untuk merambah wilayah dan pengepungan menyebabkan operasi militer skala besar di Bulgaria, Makedonia, Peloponnesos, Yunani Tengah, Epirus, Thesali, Albania, Montenegro, dan Serbia. Turki mengambil tawanan, mendatangkan malapetaka, menjarah, menghancurkan kota-kota pasar dan desa-desa, dan membawa pergi petani, wanita, dan anak-anak. Selama abad ke-14, Turki menggunakan Morene dan Trireme untuk menyerang Asia, menyebabkan kerusakan yang membuat Thrace tidak berpenghuni dan kerusakan tanah. Pada tahun 1390, Bayazid I mengirim armada untuk menghancurkan Chios, kota-kota pasar di sekitarnya, dan pulau-pulau di kepulauan, Euboea, dan sebagian Attica. Ia menghancurkan setiap kota pasar dan desa di pinggiran Konstantinopel dan mendeportasi semua penduduknya. Musa menjarah pedesaan di Serbia tahun 1410 sampai 1413, merebut 3 kota kecil dan membakar kota-kota pasar dan desa-desa di sekitar Konstantinopel menjadi abu. Ottoman, dengan pasukan yang berani dan negarawan yang luar biasa, memanfaatkan kurangnya persatuan dan persaingan ekonomi di kubu Kristen. Penaklukan terakhir semenanjung Balkan dilakukan pada tahun 1451 oleh Mehmed II dan para penerusnya. Konstantinopel dikepung dan jatuh pada tahun 1453, diikuti oleh Serbia pada tahun 1459, Bosnia dan Kekaisaran Trebizond pada tahun 1463, dan Herzegovina pada tahun 1483. Ekspansi Turki berlanjut di Eropa dengan penaklukan Wallachia, Moldavia, dan Hongaria Timur, tetapi dicegah di Wina pada tahun 1683 dan di Polandia pada tahun 1687. Dua gelombang ekspansi Muslim, gelombang Arab pada abad ke-7 dan gelombang Turki 4 abad kemudian, sangat mirip karena kesamaan ideologi jihad dan perangkat administratif dan hukum syariah. Bangsa Turki menerapkan aturan jihad kepada penduduk yang ditaklukkan, sebuah konsep yang ditetapkan oleh bangsa Arab 4 abad sebelumnya dan diabadikan dalam hukum agama Islam. Kesinambungan ini dapat dilihat dari nasib mereka yang ditaklukkan oleh tentara Arab dan mereka yang kemudian ditaklukkan oleh bangsa Turki di Asia Kecil dan Eropa. Sejarawan Bizantium, Ducas, mencatat bahwa bangsa Turki dikenal karena kecintaan mereka pada perang dan penjarahan yang menyebabkan penyerbuan terhadap orang Kristen, Wallachia, Serbia, dan Bizantium. Mereka menaklukkan orang-orang ini, memberikan 1/5 dari barang rampasan kepada sultan mereka, yang kemudian menjual bagian terbaiknya kepada penguasa. Penguasa kemudian menjual anak-anak yatim piatu kepada sultan, yang menyebut mereka sebagai Janissary dalam bahasanya. Studi oleh Speros Frionis ini meneliti modalitas penaklukan Turki atas Anatolia Bizantium dan menyoroti kesamaan antara taktik dan strategi militer Turki dan Arab. Siklus kedua Islamisasi dapat diakses melalui studi terperinci ini. Teori-teori terkini menunjukkan bahwa invasi Arab Islam ke wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Arabia, termasuk Palestina, Suriah, dan Irak, terjadi selama kurun waktu tertentu, terjadi pada 2 tingkat selama fase penting penaklukan. Tingkat pertama melibatkan invasi nomaden, penjarahan, dan penghancuran, sedangkan tingkat kedua melibatkan negosiasi antara para pemimpin Arab dan perwakilan penduduk dari kota-kota atau provinsi-provinsi. Sebagai imbalan atas upeti, para perwakilan ini, gubernur sipil atau pemimpin agama, memperoleh jaminan hidup, harta benda, dan lembaga bagi penduduk yang ditaklukkan.
Perjanjian-perjanjian ini mengintegrasikan praktik-praktik fiskal dan administratif sebelumnya dan memastikan kelangsungan pemerintahan Bizantium dan Persia, meskipun terjadi keruntuhan politik dan militer di kekaisaran-kekaisaran tersebut. 4 Khalifah pertama, tahun 632 sampai 661, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, dan Ali sibuk dengan penaklukan, sehingga penduduk asli harus mengelola negara-negara yang ditaklukkan di bawah wewenang gubernur militer Arab. Pengaturan ini menguntungkan para wakil penduduk yang ditaklukkan, dan beberapa bahkan melihat keuntungan di dalamnya. Umat Kristen monofisit bersukacita atas kepergian para penindas mereka dan menafsirkan kekalahan Bizantium sebagai hukuman ilahi. Komentar pribadi Patriark monofisit Suriah abad ke-12 tentang invasi Arab ke Arabia pada abad ke-12 tidak sepenuhnya akurat. Invasi Arab dianggap sebagai malapetaka, dan orang Persia, Suriah, dan Mesir tidak menyadari peristiwa keagamaan yang telah mengubah Arabia. Islam muncul sebagai bid'ah Yahudi atau Kristen lainnya yang muncul selama perang agama. Al-Quran yang ditulis dalam bahasa Arab belum dikumpulkan dan hanya sedikit orang Timur yang tahu bahasanya. Orang-orang sezaman mengasimilasi jihad ke dalam razia yang sudah dikenal oleh para pengembara yang biasanya mundur ke padang pasir sambil membawa barang rampasan mereka. Penduduk asli Kristen, Yahudi, dan Zoroaster pada umumnya mempertahankan otonomi keagamaan dan administratif mereka dengan membayar upeti yang setara dengan pajak yang dipungut oleh Bizantium atau negara Persia, tetapi kemudian dibayarkan ke Madinah. Pemimpin mereka masing-masing mewakili mereka berhadapan dengan khalifah dan menerima sertifikat penobatan yang menegaskan otoritas mereka. Hilangnya kekuasaan politik Bizantium atau Persia memperkuat supremasi hierarki keagamaan masing-masing yang menggabungkan kekuasaan duniawi dan spiritual. Pejabat sipil, seperti pemungut pajak dan penegak hukum, dilimpahkan kepada pendeta yang mengangkat uskup dan mengendalikan keuangan masyarakat. Penggantian kekuasaan politik dan sipil Kristen atau Persia dengan kekuasaan politik Muslim meningkatkan cengkeraman gereja-gereja asli atas masyarakat mereka dan menambah kekuatan ekonomi mereka. Kelas pejabat ini juga diuntungkan dari perubahan rezim, karena kaum monofisit dan Nestorian asli menggantikan orang-orang Yunani Kalsedon dalam administrasi dan pengadilan gubernur Arab. Selama tahap awal penaklukan Islam, orang Kristen memegang kendali atas urusan negara yang mereka taklukkan, yang mendorong simbiosis antara penduduk Muslim minoritas dan mayoritas Kristen. Populasi yang ditaklukkan menggunakan bahasa nasional mereka, Aram, Koptik, dan Pahlavi, dan fondasi kekuatan Arab lemah. Akibatnya, khalifah dan gubernur harus bergantung pada administrator Kristen atau Yahudi setempat yang berisiko membahayakan kekekalan kekuasaan mereka. Untuk mengonsolidasikan dominasi politik militer Islam, peningkatan demografis dalam jumlah orang Arab dan undang-undang Muslim diadopsi. Periode ini, yang kira-kira sesuai dengan periode Arabisasi di bawah Umayyah dan Islamisasi di bawah Abbasiyah, secara definitif memastikan cengkraman Arab Muslim di tanah dan populasi yang ditaklukkan. Periode pasca penaklukan merupakan masa penjajahan Arab yang intensif, didorong oleh tuntutan strategis. Pelancaran jihad yang terus-menerus menghasilkan banyak harta rampasan dan memperkuat solidaritas Islam, tetapi juga melemahkan kehadiran militer Arab di negara-negara yang ditaklukkan. Untuk mengurangi bahaya ini, Umar dan Utsman mengadopsi kebijakan penjajahan Arab yang dilakukan oleh para penerus mereka. Migrasi terus-menerus seluruh suku beserta kawanan ternaknya, yang seringkali bermusuhan satu sama lain, menimbulkan masalah pemukiman di kota-kota yang subur dan padat penduduk, serta menyebabkan kesulitan terkait subsidi dan hidup berdampingan dengan penduduk asli. Suku-suku tertentu bergabung dengan pusat-pusat populasi militer, Basra dan Kufa di Irak, Fustat di Mesir, misalnya, yang lain menerima wilayah yang luas yang digarap oleh penduduk asli yang diperbudak atau dinas ikatan, Irak, Mesir, Spanyol, Maghreb. Di Palestina dan Suriah,
suku-suku dari Yaman dan pengembara dari Hijaz menetap di kota-kota dan pedesaan tempat mereka mengambil alih rumah dan tanah. Para imigran mengumpulkan tunjangan tahunan atau ATA yang dibayarkan dari pajak penduduk lokal dan dinilai oleh negara Muslim berdasarkan layanan yang diberikan dalam Perang Suci. Arabisasi ini memiliki efek bencana pada penduduk asli karena penyitaan tanah oleh penjajah dan perampasan rumah dan desa tidak terjadi tanpa penjarahan dan penyalahgunaan. Pertama, total wilayah tanah yang ditaklukkan direbut oleh suku yang berasal dari Mekah, yang menjalankan otoritas militer mereka melalui suku-suku Arab nomaden. Kedua, emigrasi besar-besaran Arab menimbulkan anarki endemik di negara-negara yang sebelumnya, dibandingkan dengan penduduk asli, mereka hanya merupakan minoritas kecil di pinggiran gurun. Dalam praktiknya, metode pembagian tanah rampasan dan penduduk asli antara suku-suku di satu pihak dan negara Arab di pihak lain, atau di antara suku-suku itu sendiri, memicu konflik berdarah permanen di seluruh kekaisaran Arab dari Spanyol hingga Armenia. Dengan demikian, emigrasi ke negara-negara peradaban yang mapan oleh para pengembara, yang diperkuat dalam kebiasaan suka berperang mereka oleh ideologi jihad dan oleh kemenangan mereka, meningkatkan ketidakstabilan. Sementara penjarahan mengubah daerah pertanian menjadi gurun. Gubernur provinsi harus memastikan perlindungan kaum tani sambil menundukkan suku-suku yang telah merampas tanah dan menebus penduduk. Lebih jauh lagi, pertikaian antar dinasti dan agama Arab meningkatkan masalah ekonomi. Administrasi wilayah yang ditaklukkan. Periode penaklukan, Arabisasi, dan konsolidasi kekuasaan Muslim di dunia Islam ditandai oleh transformasi anarkis dan kekerasan. Kontradiksi muncul antara kepentingan jangka panjang negara Muslim yang diwakili oleh khalifah dan keserakahan orang Badui. Masalah rampasan yang terkait dengan tanah dan penduduk asli menjadi perhatian utama, dengan suku-suku nomaden menuntut distribusi dan perbudakan segera. Namun, redistribusi kekuasaan dalam klan Quraisy menggantikan praktik-praktik ini dengan monopoli negara Islam atas sebagian besar rampasan perang yang diberikan dalam bentuk domain atau tunjangan kepada suku-suku Arab. Untuk menegakkan kebijakan administratif dan fiskal ini, pihak berwenang beralih ke Al-Quran dan memberikan nilai normatif pada keputusan Nabi. Kumpulan besar kata-kata dan perbuatan yang dikaitkan dengan Muhammad secara bertahap dibangun, yang menjadi dasar tradisi atau sunnah, ditafsirkan dan dikodifikasikan sekitar akhir abad ke-9 oleh 4 mazhab utama hukum Muslim Ortodoks, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Keempat hukum ini menjadi dasar bagi syariat. Negara Islam berupaya melegitimasi kontrol fiskalnya atas tanah dan rakyat yang ditaklukkan, dengan menetapkan kriteria untuk atribusi dan pembagian harta yang ditaklukkan melalui jihad sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan syariat. Para ahli hukum pada masa Abbasiyah menggunakan Al-Quran dan Sunnah untuk menetapkan status dhimmi, penduduk asli non-Muslim, yang telah menegosiasikan hak-hak mereka melalui perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan tanah mereka. Beberapa penulis sejarah Arab mengaitkan status ini, yang juga dikenal sebagai Pakta Umar, dengan Umar ibn Al-Khattab atau Umar bin Abdul Aziz. Konsep jizyah, yaitu pajak nyawa atas non-Muslim, haraj, yaitu pajak dalam bentuk barang atau uang atas tanah mereka, dan fai, yaitu harta milik negara, diintegrasikan ke dalam konsepsi teologis tentang perang penaklukan, yaitu jihad. Para ahli hukum ini berusaha membagi harta rampasan yang sangat besar dari tanah dan masyarakat yang ditaklukkan antara bagian negara atau fai dan bagian yang menjadi hak suku-suku yang berpartisipasi dalam jihad. Mereka mengadopsi klasifikasi fiskal tanah yang ditaklukkan berdasarkan cara penaklukannya dan perjanjian penyerahan yang asli atau fiktif. Hukum penaklukan ini menentukan kategori fiskal tanah, persepuluhan atau haraj, dan mengatur status penghuninya. Umar ibn Al-Khattab dianggap berjasa dalam merundingkan syarat penyerahan berdasarkan upeti yang dibayarkan oleh non-Muslim. Ia menolak mengizinkan perbudakan dan distribusi langsung penduduk yang menghasilkan kekayaan dan menetap,
karena jumlah suku Badui tidak cukup banyak untuk menempati tanah-tanah ini. Umar, seorang ahli hukum abad pertengahan, berpendapat bahwa ahli kitab yang ditaklukkan dilindungi dari perbudakan atau pembantaian oleh negara Islam setelah menegosiasikan penyerahan mereka. Negara menjamin keamanan hidup, harta benda, dan keyakinan, serta mengecualikan individu dari distribusi dan pengelolaan oleh khalifah. Hal ini menyebabkan terbentuknya kategori sosial politik dan agama, wajib pajak, atau dhimmi. Umar memperkenalkan perbedaan antara barang rampasan manusia dan dhimmi, barang rampasan kolektif yang dikenakan upeti. Dalam masalah tanah, ia merujuk pada preseden yang ditetapkan oleh Muhammad sehubungan dengan Bani Nadir untuk membedakan barang rampasan yang dibagi di antara penakluk individu dan mereka yang membentuk kepemilikan tanah kolektif negara Muslim. Diskusi ini mencerminkan konflik periode pasca penaklukan dengan kelangsungan hidup populasi ini di jalan tengah antara perlindungan yang dijamin oleh negara Muslim dan penjarahan oleh kaum nomaden. Para ahli hukum abad pertengahan memproyeksikan gambaran ideal dari abad-abad pertama setelah hijrah yang hanya memiliki sedikit hubungan dengan realitas sejarah. Abbasiyah, tahun 750, melihat Muslim sebagai minoritas di antara populasi Kristen monofisit di Mesir, Suriah, Mesopotamia, dan Nestorian di Irak. Populasi Zoroaster dan Yahudi tetap berada di Iran, Palestina, Suriah, Irak, Persia, Mesir, Afrika Utara, dan Spanyol. Meskipun mengalami penindasan fiskal, non-Muslim merupakan mayoritas di Kekaisaran Arab di bawah Umayyah. Pusat-pusat Arabisasi berkembang di daerah-daerah yang dihancurkan oleh penjarahan, wilayah kolonisasi, dan kantonmen militer. Suriah, dengan Damaskus diangkat ke status ibu kota Umayyah dan pusat pemerintahan, mengalami Arabisasi yang cepat dan intensif. Meskipun terjadi perpindahan agama dan perluasan populasi budak, komposisi etnoreligius di Timur Dekat tetap tidak berubah. Proses kompleks yang membalikkan situasi demografi agama negara-negara di bawah Abbasiyah berlangsung lebih dari 2 abad. Kebijakan kolonisasi Arab yang dimulai di bawah Umar ibn al-Khattab menyiapkan dasar untuk Islamisasi. Penghapusan batas wilayah antara Arabia dan peradaban yang sudah mapan mendorong masuknya penduduk nomaden, baik dari Arab maupun dari Asia yang sudah diislamkan. Masuknya penduduk yang suka berperang ini membantu menciptakan anarki yang dipicu oleh perpecahan dinasti dan agama. Penyebaran orang asing dengan kekuatan politik militer, baik melalui negara maupun pemberontakan, membatasi penduduk asli non-Muslim pada produksi ekonomi. Hal ini khususnya penting karena meningkatnya kekuatan militer Konstantinopel menguras kekayaan negara Arab Muslim yang utamanya berasal dari barang rampasan dan budak. Masalah ekonomi, fragmentasi kekaisaran, dan perang melawan Bizantium mengintensifkan eksploitasi fiskal terhadap penduduk asli non-Muslim dan menyebabkan sistematisasi penganiayaan agama yang terintegrasi ke dalam lembaga pemerintahan Muslim. Krisis ikonoklastik pada abad ke-8 hingga ke-10 menyebabkan kebangkitan intoleransi agama Bizantium terhadap kaum monofisit dan Yahudi. Hal ini menyebabkan peta etnoreligius Kekaisaran Abbasiyah berubah total sekitar abad ke-10 dan ke-11. Kaum Zoroaster dimusnahkan atau diasingkan, sementara jutaan penganut Koptik, monofisit Suryani, Yahudi, dan Nestorian direduksi menjadi komunitas perkotaan atau pusat pedesaan. Ini menandai dimulainya kemunduran dan kemerosotan panjang ahli kitab ke dalam dunia dhimmi dengan mereka sebagai pelaku dan korban. Penggabungan proses politik, ekonomi, dan sosial menghasilkan hasil-hasil ini yang dipupuk oleh konjungtur-konjungtur yang tak terduga yang lahir dari magma sejarah. Hubungan yang sama antara kaum nomaden dan penduduk yang menetap muncul pada siklus kedua Islamisasi di bawah kekuasaan Turki pada abad ke-11. Akan tetapi, dogma tersebut telah dirumuskan dan lembaga-lembaga hukum dan pemerintahan telah ditetapkan selama periode klasik peradaban Arab Islam. Perjuangan dinasti Bizantium dan perang antar Kristen mendukung ekspansi Turki Islam di Anatolia dan Balkan,
karena klaim patriarkat Yunani atas hegemoni atas gereja Slavia, Armenia, dan monofisit mendorong aliansi dengan Turki. Para petani Anatolia yang lelah dengan perang dan kemiskinan yang terus-menerus bersatu dengan Turki dan menjadi mualaf. Perselisihan di antara para pangeran Kristen memungkinkan tentara Turki untuk membantu faksi-faksi yang bersaing dan mendapatkan keakraban dengan tanah mereka. Kamp-kamp militer ini menjadi pusat Islamisasi intensif, dengan pembangunan masjid yang dilayani oleh kontingen besar kadi dan ulama. Gelombang imigran terus-menerus dari pedalaman Arab Muslim dan Asia memelihara proses Islamisasi melalui infiltrasi, dengan suku-suku nomaden membanjiri dataran, mengepung desa-desa, dan memutus komunikasi. Kolonisasi Ottoman di Anatolia lebih dikenal melalui kronik kontemporer yang menunjukkan bahwa tanah itu dibagi menjadi wilayah militer yang terdiri dari kota-kota dan desa-desa yang dihuni oleh para budak dan pembayar pajak dhimmi. Ini membentuk kelas pemilik tanah Muslim kecil dan menengah yang berkembang di bawah Osman pada tahun 1299 sampai 1326 dan menguat di bawah putranya Orhan pada tahun 1326 sampai 1359. Di Bulgaria, pemukiman orang Turki di garnisun militer yang didirikan di daerah-daerah strategis mengurangi, jika tidak menghilangkan, penduduk asli. Tanah yang paling subur diberikan kepada umat Islam, sementara kaum tani Kristen melarikan diri dari penjarahan dan kembali ke pegunungan, eksodus yang menyebabkan berdirinya sejumlah besar kota baru. Di tempat lain, kota-kota dan desa-desa yang berkembang hancur total dan tidak berpenghuni, sedangkan yang lain menjadi Muslim secara eksklusif karena penduduk asli berkurang, menghilang sepenuhnya, atau pindah agama. Sejumlah besar pelancong yang melintasi negara-negara Kristen yang baru saja diislamkan menceritakan kisah-kisah kehancuran yang sama seperti yang diceritakan oleh kronik-kronik Syria beberapa abad sebelumnya. Begitu orang Turki merebut sebuah provinsi, mereka memanggil para hakim dan ulama dari pedalaman Arab untuk mendirikan pemerintahan hukum penuh. Gelombang pembelot Kristen, pangeran pemberontak, gubernur, tentara, pendeta, dan pemberontak yang tertarik oleh kemurahan hati dan kekuatan militer sultan, mempersiapkan jalan dan memulai kemunduran dan kehancuran Kristen yang telah mereka tinggalkan. Dipromosikan ke posisi tertinggi sebagai anggota dewan, pejabat, dan administrator di Istana Ottoman, mereka berkontribusi terhadap kemenangan Turki dan memimpin rakyat mereka menuju perbudakan. Seorang sejarawan Yunani modern yang membahas tentang orang-orang Kristen yang telah memeluk Islam, khususnya orang-orang Yunani abad ke-14, menyatakan bahwa setelah terlahir kembali secara spiritual di dunia Islam, mereka menjadi prajurit negara yang paling disiplin, bersemangat, dan cakap. Merekalah yang memberikan kontribusi paling signifikan terhadap organisasi, perluasan, dan konsolidasi negara Ottoman. Para sultan telah memenangkan hati di istana-istana kerajaan Serbia, Bosnia, Bulgaria, dan Yunani serta di kalangan pendeta Slavia dan Yunani dengan membiayai partai Turcofil yang menyuburkan pesimisme, mengkhotbahkan keniscayaan kemenangan Islam, dan memuji keuntungan ekonomi yang ditawarkan pasar-pasar Muslim. Terakhir, dampak unsur psikologis ketakutan dalam memajukan Islamisasi tanah-tanah yang ditaklukkan tidak dapat terlalu ditekankan. Sumber-sumber tersebut banyak menyebutkan ketakutan ini yang mencegah para wanita keluar dan para pria memasuki ladang-ladang tanpa senjata dan yang mengharuskan perjalanan kolektif disertai oleh pengawal bersenjata, situasi yang tetap menjadi norma hingga abad ke-20 di negara-negara yang dijajah oleh para pengembara, khususnya di Palestina, Suriah, dan Irak. Ketakutan ini mendorong penyerahan diri, pengkhianatan, korupsi, dan pengabaian tanah-tanah yang dijajah oleh penduduk asli. Semua orang di Anatolia dan Eropa yang mempertahankan agama mereka setelah penaklukan Ottoman selama gelombang kedua Islamisasi termasuk dalam kategori dhimmi, yang umumnya disebut rayas di Kekaisaran Ottoman. Status sosial mereka telah ditetapkan pada masa organisasi politik penaklukan Arab dan kemudian dikodifikasikan dalam syariat. Status rendah orang Yahudi dan Kristen di bawah Islam bervariasi tergantung pada waktu dan tempat,
Tetapi di negara-negara tradisionalis seperti Yaman, status ini bertahan hingga abad ke-20. Di Aljazair dan Maroko, penjajahan Eropa menghapuskan status rendah orang Yahudi, dan di Persia, Revolusi Reza Pahlavi pada tahun 1925 menghapuskan diskriminasi agama. Kompilasi hukum Muslim, penulis sejarah Arab dan Dhimmi, serta konsul dan pelancong Eropa memberikan dokumentasi menarik tentang kondisi Dhimmi.